pertama kali kasus HIV ditemukan tahun 87 hingga Juni 2013, tercatat sebanyak 108.600 orang yang sudah terinfeksi HIV, di mana 43.667 orang diantaranya telah pada tahap AIDS. HIV adalah suatu penyakit infeksi oleh virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, di mana akibat infeksi ini sistem kekebalan tubuh penderita itu melemah, sehingga berbagai penyakit mudah terjadi pada penderita tersebut. Penularannya biasa melalui kontak darah. Nah, kontak darah di sini misalnya transfusi darah, kemudian jarum suntik, kemudian hubungan seksual yang menyimpang biasanya, misalnya laki-laki suka laki-laki, atau biasanya gonta-ganti pasangan. HIV virusnya sendiri itu tidak menyebabkan kematian, tetapi penyakit-penyakit lain yang menyebabkan kematian. Karena apa? Sistem kekebalan tubuh yang menurun, yang betul-betul sangat menurun, sehingga penderita ini mudah sakit. Misalnya sakit paru-paru, ya, itu karena kekebalan tubuh menurun, paru-paru terinfeksi. Menurut medis, HIV nggak bisa disembuhkan, cuma bisa bisa mengurangi gejala itu dengan antivirus. Secara medis, obat medis secara umum virus tidak bisa disembuhkan. Tetapi walaupun tidak bisa secara medis tidak bisa disembuhkan, kita tidak boleh berputus asa. Penyakit HIV ini tidak hanya menular atau terjadi di kota-kota besar. Kota-kota yang memiliki tingkat pendapatan per kapita cukup tinggi, seperti halnya di Pekanbaru, juga terdata cukup tinggi. Dari data Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 3 tahun terakhir telah mencapai 270 orang. Ibu Heriani adalah sosok ibu rumah tangga, muda, tetapi terinfeksi HIV. Nama saya Heriani, umur saya 28 tahun, pekerjaan saya ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Suasana pagi yang cerah seperti pagi-pagi sebelumnya, Ibu Heriani harus mengurusi kedua anaknya. Punjeno 7 tahun dan Kesbi 6 tahun yang duduk di bangku sekolah dasar. Mengantar anak ke sekolah, lalu ke pasar, sudah menjadi rutinitas di pagi hari. Semuanya itu dia lakukannya seorang diri. Penyakit HIV berhasil merenggut nyawa suami Ibu Heriani setahun yang lalu. Ibu Heriani menceritakan awal suaminya masuk rumah sakit. Sebelumnya nggak tahu sama sekali suami saya itu ada penyakit itu. Soalnya pas selama saya kenal udah 8 tahun, dia nggak pernah ngeluh apapun, apalagi namanya sakit gitu kan, nggak pernah. Orangnya gagah, besar. Di awal dia masuk rumah sakit, dia kepleset kamar mandi, kebentur di sininya gitu. Terus dilarikan rumah sakit terdekat. Udah 3 hari di rumah sakit itu, dia belum ketemu penyakit itu apa gitu, belum ketemu gitu. Awalnya dia batuk, suami saya tuh sakitnya batuk awalnya gitu. Terus makin besok kok tambah parah aja gitu, tambah drop gitu kan. Terus dokter bilang, cobalah saya cek lagi apa penyebabnya, sakit apa kan gitu. Ya dipanggil itu setelah pulang itu, sampai pulang nggak dikasih yang apa itu bahwa dia penyakit itu, yang buktinya itu nggak ada gitu, klepnya itu bahwa suami itu penyakit itu. Ibu Anis,
teman baik suami Ibu Heriani sejak SMP, sangat terkejut melihat kondisi suami Ibu Heriani. Ya, saya tahu persis teman saya itu orangnya tidak nakal. Nakalnya cuma nakal usil sama teman-teman aja. Dia dari SMP sampai kita udah ketemu, udah tua-tua gini, udah gede-gede gini. Dia cuma usil aja gitu, yang namanya dia nakal yang untuk hal-hal yang negatif itu dia enggak orangnya. Jadi makanya kami tidak percaya kalau dia tuh kena HIV. Tapi setelah grup off-road dia yang bercerita kalau dia tuh mungkin terserangnya kena jarum suntik. Jadi pada saat dia mau off-road itu, bawa mobil besar gitu, mungkin dia biar timbul rasa berani, jadi mereka mungkin menggunakan itu. Jadi teman-temannya yang grup-grup dia mengatakan itu terserangnya dari jarum suntik, bukan untuk dia hal yang negatif. Insya Allah kami rasanya nggak percaya lah dia kesana gitu. Assalamualaikum Bu Anis, temani saya ke rumah sakit mau ambil darah. 40 hari setelah suaminya meninggal, Ibu Heriani diminta pihak rumah sakit untuk melakukan pengecekan darah. Dengan harapan hasilnya negatif. Pada tanggal 13 November 2012, berdasarkan data dari laboratorium, hasilnya CD4-nya dinyatakan positif kena virus 258. Ya, awalnya sempat terdiam gitu. Harapan Ibu Heriani untuk sembuh meningkat saat mengetahui bahwa kedua buah hatinya sehat dan tidak tertular penyakit HIV. Disarankan dokter, anak-anak juga harus dicek gitu kan. Terus bawa cek, tunggu 1 hari hasilnya, hasil lab ternyata negatif. Walau demikian, tidak bisa dipungkiri terkadang perasaan Ibu Heriani sering timbul pertanyaan, akankah ia bisa sembuh dari penyakit HIV? Dokter bilang ya, kena virus, ya positif. Ya disuruhnya ya ambil obat aja lah gitu kan. Sekarang kan kamu udah positif kena virus, jadi setiap bulan ada di sini khusus untuk menangani penyakit itu, ada obatnya gitu. Setiap bulan ambil di sini gitu obat, kamu selama seumur hidup lah gitu ngambil obat itu. Perasaan takut selalu muncul. Apakah ia akan bernasib sama seperti suaminya? Apakah ia harus meminum obat selama seumur hidup? Yang belum tentu menjamin dirinya sembuh. Melihat kondisi Ibu Heriani membuat Ibu Anis merasa iba dan berusaha membantu Ibu Heriani dengan memperkenalkan produk Tahitian Noni. Disuruh istri Mas Ubay minum, ada kok obat herbal katanya gitu kan. Kakak dulu minum obat itu juga katanya. Yang penting Ani tuh yakin dengan obat ini. Jangan dulu minum yang obat herbal yang lainnya katanya gitu kan. Yang penting Ani yakinkan dulu yang satu ini gitu. Ani ingin sembuhkan katanya. Iya gitu. Dengan keyakinan yang mantap, Ibu Heriani mempercayai Noni dengan harapan dia akan sembuh. Ibu ngambil milih untuk Ke Noni, nggak ada yang lain, kepikiran yang lain nggak ada. Yang penting aku sehat dengan obat ini gitu. obat medis pakai nggak? Nggak ada lagi, terus saya buang. Iya. Selama
selama konsumsi Titan Noni, awal minumnya seluruh rasa badan ini keluar semua penyakit gitu, sampai 1 minggu lah hidung rasa mampet, semuanya nggak enak, rasa badan menggigil. Kalau soal tidur itu nyenyak gitu, nggak ganggu sama sekali. Kalau soal tidur itu enak sampai sekarang. Untuk buang air besar lancar setiap pagi. Sebelum konsumsi obat ini susah buang air besar, 3 hari sekali aja gitu. Walaupun sedang masa penyembuhan, Ibu Heriani tidak pernah terbaring lemah dan tetap menjalankan aktivitas sehari-harinya. Saya telepon sama Om Nuryanto untuk mengusulkan cara minum Titan. Oh, gimana nih Om cara minumnya gitu, awal minumnya gitu. Pokoknya Anis 1 hari tuh habis 1 liter, harus 1 liter gitu selama 30 hari gitu. Awalnya original 1 liter itu selama 4 hari itu ya, 4 hari 4 botol, terus diseling lagi dengan ekstra 4 botol lagi, itu diseling-seling 4 hari gitu. Semangat Ibu Heriani untuk sembuh semakin meningkat setelah mengetahui kondisinya terus membaik. Ibu Heriani kembali mengecek darah 2 minggu setelahnya dan hasilnya sangat mengejutkan. Pada tanggal 3 Desember gitu, hasilnya naik 281. Pada tanggal 15 Januari 2013 kembali cek darah untuk melihat perkembangan sidepol di laboratorium yang sama. Hasilnya 418, dinyatakan normal. Dukungan keluarga, sahabat, dan teman-teman dekatnya lah yang membuat Ibu Heriani tetap semangat menjalani hidup seperti sekarang ini. Gimana ya, pokoknya hebatlah dengan obat herbal ini gitu. Saya pun gak nyangka dengan obat ini untuk bisa meyakinkan sembuh dengan penyakit yang ganas kata orang ya gitu, nggak bisa disembuhkan. Menurut dokter pun menyatakan tidak bisa disembuhkan dengan obat apapun gitu. Iya, malah disuruh seumur hidup untuk minum obat dari medis. Sepanjang pengetahuan saya yang saya pelajari, salah satu herbal yang telah memiliki uji klinis standar medis adalah herbal yang mengandung mengkudu atau noni. Setelah diteliti uji klinis tadi yang memiliki waktu yang bertahun-tahun, ternyata noni memiliki satu aktif yang dikatakan adalah iridoid. Nah, iridoid ini memiliki keunggulan yang sangat luar biasa, tidak mudah terdegradasi. Kemudian iridoid inilah yang akan membangun sistem kekebalan tubuh penderita HIV. Jadi orang-orang HIV yang setelah diberikan suplementasi noni yang mengandung iridoid, maka dalam beberapa bulan dia akan nampak hasil yang sangat luar biasa
di mana CD4 penderita HIV yang turun signifikan akan meningkat secara signifikan pula. Itu yang pertama. Jadi noni ini kandungan iridoidnya akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh penderita HIV. Yang kedua, noni ini akan bekerja menghambat replikasi virus HIV itu yang berkembang di dalam tubuh manusia. Dengan cara apa? Ternyata virus HIV ini untuk berreplikasi atau membelah diri, dia memerlukan enzim peptidase. Dan noni menghambat enzim ini sehingga apa? Virus ini tidak memperoleh enzim untuk berkembang. Noni ini sangat